Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kenalkan, nama saya Adiatma, saya pendamping sosial Kecamatan Papalan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Oke Bu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, apa yang sudah dipelajari pertemuan sebelumnya? Iya. Nah, rencana yang ditulis di tabel janji diri sudah diterapkan di rumah Ibu? Ya, alhamdulillah kalau sudah diterapkan. Menurut Ibu ada tantangan yang dihadapi ketika menerapkan janji diri yang telah dibuat? Iya. Oke, makasih Bu atas jawabannya. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang modul ke-6 sesi ke-10, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak usia sejak dini dan ibu hamil. Jadi itu yang akan kita pelajari bersama Ibu. Identifikasi jenis bantuan sosial yang berada di sekitar kita. Nah, untuk itu kita ice breaking dulu Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Jadi Ibu, apa yang dipahami tentang bantuan sosial? Coba berikan jawaban Ibu. Iya. Terus, apakah yang hadir di sini menerima bantuan sosial? Alhamdulillah kalau semuanya menerima bantuan sosial. Kita kasih tepuk mantap bagi yang memberikan jawaban pada hari ini. Tepuk mantap. Mantap. Jadi, bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa barang, uang, atau materi yang diberikan kepada individu, kepada keluarga, atau kelompok, dan masyarakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga penerima manfaat. Bisa dipahami Bu? Iya. Selanjutnya ibu-ibu saya akan bagi kelompok Ibu. Jadi saya akan berikan tabel yaitu jenis bantuan dan pemanfaatannya. Jadi Ibu menuliskan di sini jenis bantuan apa saja yang diterima selama ini dan dimanfaatkan untuk apa. Silakan Bu diberikan jawabannya. Iya betul sekali. Jadi ada beberapa tadi jenis bantuan sosial, yaitu ada namanya bantuan sosial berupa uang, yaitu bantuan PKH yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat. Terus ada pemberian berupa barang, yaitu sembako, bantuan sembako. Ada juga bantuan Kartu Indonesia Sehat, yaitu KIS, untuk diberikan kepada berobat secara gratis ditanggung oleh pemerintah. Terus ada bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk digunakan keperluan sehari-hari di sekolah. Nah, manfaat bantuan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat seperti keperluan pangan, keperluan pendidikan, keperluan kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas,
dan tidak mengalami stunting. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu mengidentifikasi jenis pangan yang berada di sekitar kita. Jadi agar makanan yang dimakan oleh ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka ibu-ibu harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Ada yang namanya makanan pokok, ada namanya lauk pauk, ada namanya sayur mayur dan buah-buahan. Jadi itu adalah makanan yang diperlukan oleh anak. Dan jadi makanan pokok itu ibu adalah karbohidrat, ya, sebagai sumber tenaga, sebagai sumber bekerja dan berpikir. Terus ada namanya lauk pauk atau protein hewani dan nabati. Fungsinya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan membentuk sel-sel baru. Terus ada namanya vitamin dan mineral, ya, yaitu sayur dan buah-buahan. Fungsinya untuk mencegah penyakit. Nah, ibu-ibu, saya akan membagi kelompok lagi. Jadi kelompok A sebagai kelompok makanan pokok, ibu akan menuliskan jenis makanan pokok yang ada di sekitar kita. Terus kelompok B ada namanya lauk pauk. Silahkan tuliskan jenis-jenis lauk pauk yang diketahui yang ada di sekitar kita. Terus yang ketiga yaitu sayur dan buah yang ada di sekitar kita. Selamat mengerjakan ibu. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu bagaimana mengolah bahan pangan untuk memenuhi gizi pada makanan untuk ibu hamil dan makanan pendamping ASI. Bagaimana ibu mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Iya. Jadi kita akan mempraktikkan memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa ibu hamil berbahan lokal yang ada di sekitar kita. Oke Bu, ya terima kasih ya Bu sudah membuat makanan MPASI dan membuat makanan untuk ibu hamil. Jadi yang harus diperhatikan ketika kita mengolah atau membuat makanan pendamping ASI atau makanan untuk ibu hamil, gunakan cara memasak yang sederhana, merebus, mengukus, memanggang ataupun menumis agar nilai gizinya tetap utuh. Terus perhatikan kebersihannya ibu dengan cara mencuci bahan-bahan pangan. Terus tidak ada pemberian atau penambahan penyedap rasa baik itu. Terus kelompok MPASI, ibu harus memperhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak dan pengolahannya tidak menggunakan minyak. Nah, setelah memasak, sajikan di mangkuk ataupun piring. Nah, selanjutnya diberi nama makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Ketika anak memasuki usia 6 bulan, perlu diberikan makanan pendamping ASI agar terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Begitu juga dengan ibu hamil, perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandung lahir dengan selamat, cerdas, dan tidak stunting. Apa ibu? Agar anaknya lahir selamat, cerdas, dan tidak mengalami stunting. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya akan mencoba mereview materi kita. Jadi
Hari ini kita itu belajar bagaimana memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak sejak dini dan ibu hamil. Bagaimana kita mengidentifikasi jenis-jenis bantuan sosial yang kita terima dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Terus kedua, bagaimana kita mengidentifikasi jenis bahan pangan yang ada di sekitar kita. Terus ketiga, bagaimana kita mengolah bahan pangan yang ada di sekitaran kita untuk memenuhi gizi seimbang bagi keluarga, anak sejak dini dan ibu hamil. Terus silakan ibu isi tabel janji dirinya, kemudian diterapkan di rumah. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat ibu-ibu. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, jika ada ibu yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan kepada saya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.